namanya kalimat nominal. Kalimat nominal itu ya tidak pakai kata kerja gitu. Misalnya, ini saya tunjukkan. Ini. Saya tunjukkan kertas kosong. Dalam bahasa Indonesia misalnya, mubtada khobar itu seperti ini. Misalnya, buku itu tebal. Itu misalnya. Nanti kita translate ke bahasa Arab. Misalnya begini, buku itu tebal. Rumah itu bagus. Misalnya, mobil itu mahal. Zaid adalah guru. Nah, model-model begini nanti dalam bahasa Arab kita menyebutnya sebagai mubtada dan khobar. Mubtada itu subjeknya, khobar itu predikatnya. Misalnya, buku itu al-kitabu tebal ghalidun. Rumah itu al-baitu bagus jamilun. Mobil itu as-sayyaratu mahal ghaliyatun. Nah, kira-kira seperti itu. Zaid adalah guru, Zaidun ustadun. Ini kata yang berupa isim yang disimpan di awal sebuah kalimat sempurna, dia kedudukannya namanya mubtada. Dan mubtada itu harus rofa. Gitu. Al-kitabu semufrad dan arafanya dhammah. Al-baitu semufrad dan arafanya dhammah. As-sayyaratu semufrad dan arafanya dhammah. Gitu. Jadi Zaidun semufrad dan arafanya dhammah. Jadi al-kitabu, al-baitu, as-sayyaratu, Zaidun itu berperan sebagai apa? Berperan sebagai mubtada atau dalam bahasa Indonesia namanya subjek. Subjek itu adalah isim yang menjadi pusat perhatian. Nanti dipredikasi, nanti dikasih penjelasan, dikasih keterangan gitu. Isim yang diterangkan subjek maksudnya. Al-kitabu, kitab itu, lalu dijelaskan ghalidhun tebal. Nah, al-kitabu ini namanya mubtada. Dan setiap mubtada harus rofa. Sama halnya dengan fa'il, fa'il harus rofa. Sama halnya dengan naibul fa'il, naibul fa'il juga harus rofa. Nah, suara saya jelas segini? Cukup? Jelas, Ustaz. Jelas. Coba. Ini headsetnya rusak, jadi langsung seperti ini. As-sayyaratu, ini juga sama mubtada. Jadi isim yang disimpan di awal. Gitu. Isim yang disimpan di awal namanya mubtada. Dan i'rabnya harus rofa. Zaidun itu mubtada. Nah, pelengkapnya, penjelasnya itu namanya khobar. Dan khobar itu juga sama harus rofa. Al-kitabu, kitab itu mubtada atau subjek. Penjelasnya atau predikatnya adalah ghalidhun. Kitab itu ghalidhun tebal. Nah, ghalidhun nama kedudukannya atau berperan dia sebagai khobar. Dan khobar sama dengan mubtada harus rofa. Gitu. Jadi fa'il harus rofa. Naibul fa'il, sudah kan naibul fa'il ya? Sudah, Ustaz. Subjek untuk kalimat pasif sudah ya. Itu fa'il harus rofa, naibul fa'il harus rofa, mubtada seperti ini harus rofa, khobar pelengkapnya juga harus rofa. Gitu. Al-baitu rumah itu jamilun indah. Itu jamilun khobarnya. Gitu. As-sayyaratu mobil itu ghaliyatun mahal.
Zaidun, Zaid adalah ustadun, seorang ustaz. Itu namanya khobar, pelengkapnya. Nah, mubtada harus ma'rifat. Ma'rifat itu entah itu dikasih al seperti ini, atau ma'rifat karena dia nama orang, misalnya ma'rifat. Nah, mubtada itu harus ma'rifat. Nah, khobarnya umumnya nakiroh seperti ini. Gitu. Jadi, Ikhwan akhwat perlu memurojaah pelajaran ma'rifat nakiroh. Nah, jadi modelnya seperti itu. Nah, jadi ada 3 inti dari kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Yang pertama, ini saya tulis di sini. Yang pertama, al-fi'lu. Fi'ilnya aktif ya. Saya bisa tuliskan di sini seperti ini. Dalam tulisan Latin. Nah, pasangannya fi'il ini pasangannya adalah fa'il. Gitu. Ini satu model kalimat sempurna. Yang kedua, fi'il yang aktif. Yang pasif. Pasif itu yang bahasa Indonesia itu dipukul, dimakan, ditolong, dihormati, dihinakan, dimuliakan, diminum, itu pasif ya. Nah, nanti dia pasangannya, apa pasangan fi'il yang pasif? Naibul fa'il. Naibul. Nah, lalu model kalimat sempurna ketiga adalah al-mubtada. Tadi, mubtada itu isim yang ada di awal. Kalau yang sebelumnya fi'il dulu, kalau ini isim dulu, kita simpan di awal. Kita isim dulu, simpan di awal. Nanti pasangannya adalah kita bisa bandingkan. Nanti masalah maf'ul bih gitu ya, masalah mudhof ilai, nah itu keterangan-keterangan tambahan, huruf jar dan majrur biharfi jar gitu, itu keterangan-keterangan yang sifatnya tambahan, bisa ditambahkan gitu. Tapi kalau inti kalimatnya ini. Nah, misalnya model fi'il plus fa'il misalnya. Nah, misalnya model fi'il plus fa'il misalnya tamam. Fi'il plus fa'il misalnya jalasa telah duduk siapa? Zaidun si Zaid. Ini fi'il plus fa'il. Jalasa fi'il madi mabni fathah. Zaidun adalah fa'ilnya. I'rabnya rofa, isim mufrad karena rofanya dhammah. Gitu. Ini inti kalimatnya sudah dapat. Kita bisa memberikan keterangan, yaitu pilihan bagi kita. Keterangan tambahan maksudnya, keterangan tambahannya misalnya Zaid duduk di dalam masjid. Nah, kita katakan jalasa Zaidun fil masjid. Nah, gitu. Nah, ini sebetulnya tambahannya. Pendukung lah. Keterangan pendukung, informasi pendukung gitu. Tapi inti kalimatnya adalah fi'il plus fa'il. Gitu. Jadi akhwan-akhwat kalau menemukan fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab, jangan dulu berpindah kepada teks yang lain sebelum kita mendapatkan fa'ilnya mana. Gitu. Jadi karena itu sepasang. Nah, kalau yang fi'il pasif, nanti pasangannya bukan fa'il, tapi naibul fa'il. Misalnya, nusiro ditolong. Telah ditolong. Siapa yang telah ditolong? Zaidun si Zaid. Nah, kedudukan Zaid di sini adalah namanya naibul fa'il. Pengganti fa'il. Nusiro ditolong. Siapa yang ditolong? Zaidun si Zaid. Nah, dalam bentuk kalimat pasif begini, kita tidak menjelaskan siapa yang melakukan, yang menolong itu enggak. Ya, kita hanya mengetahui yang di-nya itu
si fulan gitu. Nah, itu namanya naibul fa'il. Nusyira ditolong, siapa yang ditolong? Zaidun si Zaid, itu namanya naibul fa'il. Harus rofa sama dengan fa'il. Itu jenis yang kedua. Paham sampai di sini ya kawan akhwat? Nah, insya Allah. Allah. Nah, model yang ketiga mubtada dan khobar. Misalnya mubtada itu kita menyimpan isim sebagai pembuka sebuah kalimat sempurna. Saya bilang Zaidun, si Zaid. Nah, ini mubtada namanya. Dia harus rofa. Tidak boleh Zaidan, nasob, atau Zaidin, jar enggak. Mubtada itu harus rofa. Jadi Zaidun berkedudukan sebagai apa? Sebagai mubtada. Apa artinya mubtada? Isim yang ada di depan, di awal kalimat sempurna. Isim yang menjadi pembuka sebuah kalimat sempurna. Mubtada itu harus rofa. Pasangannya adalah khobar. Khobar itu juga harus rofa. Zaid adalah seorang arsitek, misalnya muhandisun. Nah, muhandis namanya khobar. Itu, dan khobar ini harus rofa. Gitu. Jadi fa'il afwan, kemudian naibul fa'il, kemudian mubtada, kemudian khobar, 4 kedudukan ini semuanya harus rofa. Gitu. Bisa dipahami akhwan akhwat? Ada pertanyaan? Nah, kita bisa masuk ke sini. Fa'il, naibul fa'il sudah kita bahas. Sekarang kita membahas mubtada. Nah, ini yang ada di buku. Mubtada dan khobar. Nah, jadi posisi rofa itu di apa namanya, digunakan oleh fa'il, lalu naibul fa'il, lalu mubtada, lalu khobar. Ini yang rofa. Baik. Nah, dalam sebuah jumlah mufidah atau kalimat sempurna, ya, ada yang dimulai dengan fi'il. Kalau dimulai dengan fi'il, kalimat sempurna tersebut namanya jumlah fi'li. Gitu. Ada juga yang dimulai dengan isim. Nah, kalau dimulai dengan isim, namanya jumlah ismiyah. Gitu. Dimulai dengan fi'il, namanya jumlah fi'liyah. Dimulai dengan isim, namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ada 2 model. Yang pertama fi'il pasif, nanti pasangannya naibul fa'il. Kalau fi'il yang aktif, pasangannya fa'il. Itu namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il. Sedangkan kalau jumlah ismiyah, rumusnya itu mubtada dan khobar. Gitu. Isim plus isim. Mubtada itu isim yang ada di awal kalimat sempurna. Khobar itu penyempurna atau pelengkap mubtada atau predikat. Nah. Contoh ya, mubtada. Kita akan membuat mubtada dari isim mufrad. Nanti beberapa catatannya seperti ini. Al-muslimu, seorang muslim itu, nah al-muslimu ini adalah mubtada. Kenapa mubtada? Karena isim yang ada di awal. Kalau mubtada, i'rabnya apa? Rafa, nasab, atau jar? I'rabnya rofa. Mubtada, rofa, isimnya isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Sadiqun adalah khobarnya. Pelengkapnya. Gitu. Kalau apa namanya? Kalau gembok mah ada gemboknya, ada kuncinya gitu, klop gitu. Atau kalau apa kalau batu zaman dulu itu buat ngebangun itu dibikin klop gitu, sepasang gitu. Ada polanya. Nah, ini juga sama. Al-muslimu itu mubtada. Nah, harus klop dengan khobar. Nah, sehingga jadilah sebuah kalimat sempurna. Kalau isim mufrad mubtadanya, khobarnya harus mufrad. Kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya
adalah sadiqun, orang yang jujur. Nah, itu. Al-muslimunya mubtada, i'rabnya rafa, isim mufrad, tanda rafa dhammah. Namanya khobar, i'rabnya rafa, isim mufrad, tanda rafa dhammah. Gitu. At-tabibatu, dokter perempuan itu, dia ada ta marbutah ya perempuan. Nah, khobarnya harus sama, ada ta marbutah. Anas mahiratun. Dokter perempuan itu mahir. At-tabibatu kedudukannya adalah mubtada, i'rabnya harus rafa. Isimnya adalah isim mufrad, tanda rafa'nya dhammah. Lalu mahiratun adalah khobar. Khobar itu juga harus rafa. Isimnya isim mufrad, tanda rafa'nya dhammah. Contoh lagi, Muhammadun. Muhammad adalah talibun, seorang murid. Nah, Muhammad adalah mubtada. Isim mufrad, tanda rafa'nya dhammah. Talibun adalah khobar, i'rabnya rafa, isim mufrad, tanda rafa'nya dhammah. Baik, sampai sini paham ikhwan akhwat? Insyaallah. Allah, Sama paham Ustaz. paham. Ada pertanyaan? Afwan Ustaz, berarti khobar itu penyempurna mubtada gitu ya? Ya, penyempurna. Dia itu pasangannya gitu. Jadi kalau nggak ada khobar, itu kalimat sempurna nggak akan jadi. Mhm. Kan tadi rumah itu bagus gitu. Kalau kita cuma bilang rumah itu, nah, nanti orang itu garuk-garuk kepala gitu. Terus gimana? Hmm. Nunggu sesuatu yang mengganjal gitu, nggak jadi kalimat sempurna. Nah, Nah, terus walaupun kalau khobar itu kalau misalnya mubtada makrifat, khobar juga harus makrifat atau gimana? nakiroh, khobar nakiroh, Oh, mubtadanya nakiro. khobarnya nakiroh gitu. Ya. Lihat di contoh di Paham. situ. Contoh di situ al-muslimu, ya kan? Sadiqun. Makrifat nakiroh. Gitu. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Ada lagi tambahan? Seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Sebentar. Oh, ya, ya, ya. Nah, kemudian Kak, jadi gitu ya. Jadi catatan yang pentingnya bagi kita yang pertama, si mubtada itu ma'rifat, kemudian si khobarnya itu nakiroh. Nah, kemudian harus rasi itu dari sisi kalau ini isim mufrad, mubtadanya, nah khobarnya harus sama isim mufrad gitu. Ini mufrad, ini mufrad. Gitu. Kalau al-muslimunya mufrad, sadikunnya juga mufrad. Sebentar. Nah, seperti itu. Begini misalnya al-muslimu isim mufrad, sadiqun isim mufrad. Kalau mubtada mudzakkar, sadiqun khobar mudzakkar. Mubtada muannas, khobar muannas. At-tabibatu mahiratun. Gitu. Jadi yang harus sama itu rofa harus sama satu. Lalu kalau mufrad mufrad, kalau mutsanna mutsanna, kalau jamak jamak. Itu kedua. Yang ketiga yang harus sama itu kalau mudzakkar ya mudzakkar, kalau muannas muannas gitu. Itu mubtada khobar gitu. Yang berbeda itu marifat, nakiroh. Mubtadanya marifat, khobarnya nakiroh. Nakiro. Saya difahami, khonafat? Insya Allah bisa Ustaz. Afwan, saya lupa itu yang namanya apa makrifat nakirah atau apa Pak Ustaz? Lupa. Marifat itu isim yang sebentar saya Pasti. coba ulang lagi pelajarannya kalau gitu. Tidak Sebentar. diawali alif lam itu ya Ustaz. Oh, itu yang diawali alif lam namanya? Salah satunya. Jadi Apa yang kayak? jadi marifat kalau nakiro Ayo. isim yang Pinter. Dia dijantin ya enggak ya kayaknya. ini
Kalau nakiro itu isim yang masih bersifat umum. Misalnya kalau saya mengatakan masjidun, sebuah masjid, itu saya belum menentukan masjid apa. Yang penting sebuah masjid. Itu namanya nakiro. Mungkin Masjidil Haram bisa, Masjid Istiqlal mungkin, Masjid Al-Jabar bisa gitu. Jadi saya belum, dalam kata-kata saya masjidun, saya tidak memastikan di masjid mana gitu. Semua masjid itu dimungkinkan gitu. Itu namanya nakiro. Saya difahami. Nah, kalau marifat dia itu sudah merujuk kepada satu objek yang pasti tertentu. Misalnya saya mengatakan al-masjidu, berarti dalam pikiran saya masjidnya sudah tertentu. Masjid itu gitu, dalam pikiran saya masjidnya sudah saya tujukan ke masjid yang saya maksud. Nah, gitu. Nah, baik. Ma'rifat tidak hanya al. Yang ma'rifat itu ada lagi apa? Nama orang. Nama orang itu ma'rifat. Zaid gitu. Zaidun nama orang. Itu ma'rifat. Muhammadun itu ma'rifat. Gitu. Muhammadun nakiro. Iya kan nama orang. Jadi nama orang itu ma'rifat. Jadi penamaan Muhammad itu kan untuk satu sosok. Nama daerah, nama binatang ya Ustadz. Nama daerah, nama binatang. Misalnya nama daerah Jakarta misalnya. Itu ma'rifat. Gitu. Bisa difahami? Terus jadi isim yang dikasih al, ma'rifat, nama daerah ma'rifat. Isim domir ma'rifat. Ganti ma'rifat. Isim domir ma'rifat. Kata ganti. Misalnya anak, saya, huwa, dia ma'rifat. Gitu. Nah gitu. Jadi apa namanya? Ma'rifat itu seperti itu. Terus isim yang mudhof kepada ma'rifat. Misalnya kitabu. Dia nakiroh. Tapi saya jadikan ini mudhof. Saya kasih mudhof ilaih. Kitabullahi. Nah Allah itu kan ma'rifat. Nah kitabu itu terbawa ma'rifat. Kenapa? Karena dia mudhof kepada isim ma'rifat. Pada lafaz Allah yang ma'rifat. Kitabu jadi ma'rifat. Nah, ini kategori-kategori ma'rifat. Bisa difahami ikhwan-akhwat? Insyaallah Ustaz. Ada tanya lagi? Yang terakhir bisa yang terakhir Allahu gimana barusan? Afwan. Kategori ma'rifat yang keempat. Jadi kategori pertama ini saya tulis. Kita buka saja di Al-Munirnya ya. Nah, di situ ada kategori-kategorinya. Saya harus ke atas. Domir. Ini ma'rifat. Alam. Yang pertama tidak mudah. Itu adalah isim domir, kata ganti. Nah, semua kata ganti ma'rifat. Yang pertama. Yang kedua, kategori ma'rifat adalah isim alam. Isim alam itu nama. Entah itu nama orang, Zaidun, Muhammadun, gitu. Terus nama binatang, ada kucing saya kasih nama Pusi gitu, ada kucing saya kasih nama apa gitu, itu ma'rifat. Nama daerah itu ma'rifat gitu. Nah, itu namanya isim alam ma'rifat, spesifik gitu, merujuk kepada sosok yang pasti. Nah, lalu yang ketiga, isim yang dima'rifatkan dengan al, isim yang diberikan al juga ma'rifat. Contoh al-kitabu. Kitab itu sudah tertentu, sudah dimaksudkan oleh pembicara. Nah, yang keempat adalah isim yang menjadi mudhof. Berarti kata pertama.
Isim yang menjadi mudhof yang mana mudhof ilaihnya itu adalah isim ma'rifat. Jadi mudhof kepada isim ma'rifat. Maka isim itu jadi ma'rifat. Contoh. Nah, saya contoh. Ini yang kategori keempat ya. Dijadikan mudhof kepada isim ma'rifat. Saya kasih contoh misalnya. Qala. Misalnya qalamu pulpen. Ma'rifat nakirah qalamu. Nakir. Nakiroh. Nakirah. Kalamun ya Ustaz. Bukan kata ganti, bukan domir, bukan nama orang, bukan nama daerah, tidak ada al. Nakirah. Nah, saya jadikan kalamu ini mudhof. Nah, mudhof ilaihnya ka. Pulpen kamu. Ka ini isim mir. Ka ini marifat nakirah. Marifat. Nakirah. Marifat ini isim domir, Marifat. kata ganti. Jadi Tadi kan disebutkan di marifat. kategori. Nih. Isim domir, dia marifat. Ka itu marifat. Nah, si kolamu yang tadinya nakiroh terbawa jadi marifat. Kenapa? Karena dia mudhof kepada domir. Ya. Oh, iya. Bisa difahami? Insya Allah bisa, Ustaz. Contoh lagi. Contoh lagi misalnya. Baitu rumah. Marifat nakiroh. Nakiroh. Nakirah. Bukan kata ganti, bukan nama orang, bukan nama daerah, tidak ada alnya. Tapi saya jadikan mudhof. Rumahnya Zaid, baitu Zaidin. Kalau Zaid marifat nakirah. Marifat. Marifat. Nama orang. Nama orang. Nah, si baitu yang jadi mudhof kepada Zaid ini ma'rifat, terbawa ma'rifat. Terbawa jadi ikut ma'rifat. Gitu. Karena dia punya mudhof ilaihnya Zaid terbawa ma'rifat. Jadi dia itu seperti berteman mudhof ilaih itu. Kalau temannya tukang besi, pandai besi, nanti terbawa percikan api, lubang-lubang bajunya gitu kan, ada baunya. Kalau temannya tukang parfum, terbawa wangi gitu. Mudhof itu seperti itu. Kalau mudhof ilaihnya ma'rifat, ini si mudhof jadi terbawa ma'rifat. Bisa difahami? Berarti baitu itu mubtada, Bukan. Zaid itu khabar, bukan? Bukan. Mudhof ilaih, bukan mubtada khabar. Mudhof ilaih. Dua-duanya berarti menjadi mubtada. Saya belum bicara mubtada khobar. Ini simpan dulu masalah mubtada khobar. Saya sedang bicara ma'rifat nakiroh. Ini belum jadi kalimat sempurna. Gitu. Jadi ini sedang menjelaskan tentang ma'rifat nakiroh. Di antara kategori ma'rifat adalah mudhof kepada isim ma'rifat gitu. Tuh. Saya belum menyusun jadi kalimat sempurna. Kalau disusun jadi kalimat sempurna, baitu mungkin jadi fa'il, mungkin jadi naibul fa'il, mungkin jadi mubtada, mungkin. Gitu. Tapi saya tidak sedang menyusun kalimat sempurna. Saya sedang berbicara mudhof dan mudhof ilaih. Bisa difahami? Misalnya, hujratu kamar. Marifat nakirah. Nakiroh. Tidak ada alnya, bukan nama orang, bukan nama daerah, bukan domir, gitu. Lalu saya kasih mudhof ilaih, kamar ustad, hujratul ustad. Nah, ustad marifat nakirah. Marifat. Marifat karena isim ada alnya, ya kan? Ada alnya nih. Nah, maka hujratu itu yang tadinya nakirah karena dia itu nempel ke ustad, jadi mudhof ilaihnya ustaz. Hujratu jadi terbawa ma'rifat. Bisa difahami? Insyaallah bisa, Ustaz. Misalnya
Misalnya baitu, rumah misalnya. Rumahnya dokter, rumah seorang dokter. Tabib. Marifat nakiroh. Nakiro. Nakiro. Marifat. Marifat Nakiro. nakiroh. Dokternya kan enggak. Ini Tidak ada marifat. tanda-tanda. Nakiro. Nakiro, Ustaz. Tapi Baitu itu kan mudhof baitu kan ilaih. nakiroh. Ya kan? Baitu ini nakiroh. Dia mudhof kepada tabib. Tabib itu mudhof ilaihnya. Tabib Nah, menjadi marifat. tabib mudhof ilaihnya marifat nakiroh, tabibin. Nakiro. Tidak ada tanda-tanda makrifatnya. Tidak ada tanda-tanda marifat. Nah, Makrifat. maka baitu tabibin walaupun mudhof ilaih tetap nakiroh. Bisa difahami? Nakiro. Bisa Ustaz. Ya, Ada yang Pak masih, Ustaz. Terima kasih. ada yang masih bingung? Kita nyantai aja. Baik. Gitu. Jadi yang kategori terakhir marifat itu adalah mudhof tapi bukan semudhof-mudhofnya. Gitu. Kan di antara Jadi ciri mudhofnya harus marifat ya. tapi mudhof bukan mudhofnya Mudhof tapi ilaihnya mudhof marifat. ilaihnya. Mudhof ilaihnya harus marifat. Mudhof ilaih marifat maka jadi ikut marifat. Oke. Ikut marifat si mudhof. Kalau mudhof ilaihnya nakiro mah tetap nakiro. Gitu. Nakiro. Kalau mau ikutan terbawa soleh, nah temannya kan harus soleh juga. Nanti terbawa soleh. Kalau temannya sama-sama salah, nah nanti nggak jadi soleh gitu. Contohnya gitulah. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Insyaallah paham. Nah, gitu. Jadi carilah mudhof ilaih yang soleh supaya terbawa soleh. Nah, gitu. Jadi mudhof ilaihnya cari yang marifat. Nanti si mudhof terbawa marifat. Kalau mudhof ilaihnya nakiro, tetap nakiro. Gitu. Nah, dari situ tadi kembali ke masalah mubtada. Mubtada itu harus marifat. Ima marifatnya itu karena dia itu domir, atau marifat itu karena ada alnya, atau marifat itu karena apalagi tadi itu nama orang dan sebagainya. Bisa difahami. Jadi menyusun mubtada itu dari isim yang ma'rifat. Ini contohnya. Ini contohnya. Gimana? Ada yang masih bingung? Nah. Yang kedua, kalau musanna mubtada'nya, khobarnya juga harus musanna. Contohnya, at-talibani, dua orang murid itu, nasyitani, dua-duanya giat. At-talibani mubtada, i'rabnya rofa. Jenis isim apa at-talibani? Musanna. Tandanya alif. Alif Tanda nun. rofanya apa musanna? Alif. Tandanya alif. Nanti diingat-ingat lagi di tabel yang dulu. Gitu. Nasyitani khobar. I'rabnya harus rofa kalau khobar itu. Isimnya isim musanna, tanda rofanya alif. Gitu. Paham, ikhwan akhwat? Insyaallah paham Ustaz. Gimana? Insyaallah. Insyaallah Pak Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Al-kitabani, dua kitab itu. Ghalidhani, dua-duanya tebal. Al-kitabani mubtada, i'rabnya rofa, isimnya musanna, tanda rofa, alif. Ghalidhani khobar, i'rabnya rofa, isim musanna, tanda rofa, alif. Gitu. Nah, gitu.
Al-waladani, dua anak itu, muhadzabani, dua-duanya sopan. Sama seperti di atas penjelasan. Bisa juga kita bikin mubtada dari jamak mudzakkar salim. Al-muallimuna, para guru itu, nasyituna, adalah orang-orang yang giat. Nah, al-muallimuna mubtada, i'rabnya mubtada itu harus rofa. Jenis isimnya apa? Jamak muzakkar salim. Jenis isimnya jamak mudzakkar salim. Tanda rofanya Tanda apa? rofanya wawu. Wawu. Tanda Wow. rofanya Wow. al-muallim. Itu nanti ingat-ingat lagi tabel yang di atas yang ini nih. Nah, ini berdasarkan tabel ini. Gitu. Nah, khobarnya sama. Nasyituna khobar i'rabnya harus rofa, jamak mudzakkar salim, tanda rofanya waw. Gitu. Al-musi'una, orang-orang yang berbuat jelek itu adalah nadimuna, orang-orang yang menyesal. At-ta'i'una, orang-orang yang adalah najihuna, orang-orang yang sukses. Gitu. Nah, seperti itu ya. Ada tanyaan? Faham, ikhwan akhwat? Insyaallah Ustaz. Nah, coba satu orang jelaskan i'rabnya. Saya mau membuat kalimat sempurna. Nah, misalnya hujratu kamar. Kamar Ustadz itu nadhifun, bersih. Nah, coba dijelaskan. Hujratul ustadzi nadhifun. Kamar Ustadz itu bersih. Silahkan, ada yang mau coba? Saya Ustaz. Enggak. Coba. Hujratul ustadzi nazifun. Hujratul ustadzi sebagai mubtada. Hujratu satu-satu. Ya, hujratu sebagai mubtada sekaligus sebagai mudhof. Itu mudhof nanti paling belakang. Hujratu itu mubtada, mubtada, i'rabnya rofa, isim mufrad, tanda rofanya doma, dan dia sebagai mudhof. Terus tadinya Ustazinya mudhofun ilaih, isimnya isim ma'rifat. Isim mufrad. Isim mufrad. Kalau ma'rifat nakiro nggak disebutkan dalam menjelaskan. Oh enggak ya. Ya isim apa tadi? Isim mufrad. Tandanya jer. I'rabnya jer, tandanya kasroh. Ya, karena terus? Sebagai mudhof ilaih. Kemudian nazifun sebagai khobar. I'rabnya rofa, dia isim mufrad, tanda rofa, tanda i'rabnya domah, tanda rofanya domah. Nah, itu betul seperti itu. Jadi hujratul ustazi, kamar ustad itu nazifun, bersih. Hujratu itu mubtada. Kalau mubtada, i'rabnya harus rofa. Isimnya isim mufrad, tanda rofanya domah. Dan dia sebagai mudhof. Gitu. Nah, al-ustadzinya itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus jar. Isimnya isim mufrad, tanda jarnya kasrah. Lalu nadhifun adalah khobar. I'rabnya harus rofa. Isimnya isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Gitu. Coba lagi yang lain. Nah, saya bikin misalnya al-qalamu, pulpen itu, ya pulpen itu
bermanfaat. Nafi'un. Silahkan coba. Pulpen itu bermanfaat. Saya coba. Ustaz. Boleh Bu Irma coba. Saya Ustaz, Boleh Bu Irma. Al-Qalamu Ma'rifat, Ma'rifat sebentar. irobnya Ma'rifat sebentar. Ma'rifat Rofa, nakroh tidak disebutkan kalau kita sedang menjelaskan ya. Al-Qalamu Ma'rifat. Anak ya. Bukan. Oh iya. Al-Qalamu mubtada, Mubtada, irobnya dhammah, i'rabnya rofa, kemudian naqiun ya. sebentar. Jadi Oh, menguraikan irobnya rofa, al-qalamu mubtada, i'rabnya kalau mubtada itu harus ada rofa. irobnya Terus rofa, jenis isimnya apa al-qalamu? dhammah. Jenis isimnya apa? Al-Qalamu muzakkar salim. Kalau Mufrad. mudzakkar salim harus ada una atau Mufrad. ini. Mufrad. Tanda rofanya dhamma gitu. Ini Rofa. lama nggak ketemu, nggak Kalau dimurojaah. mufrad rofanya dhamma. Dhamma. Nggak rofanya. Nah, nafi'un terus Dhamma. Isim mufrad rofa irob. iya, ini agak Naqiun terus isim mufrad juga. kedudukannya dulu. Irobnya Nafi'un. rofa sebagai khobar. Khobar. Terus i'rabnya apa khobar? Irobnya rofa. Khobar harus rofa. Jenis isimnya apa? Domah ya. Isimnya isim mufrad dulu. Isim mufrad. Jenis. Nah, baru tanda rofaknya. Dom. Tanda rofanya domah. Nah, baru seperti itu. Baik. Nah, seperti itu ya. Terima kasih ya Bu Irmi. Nah, gitu. Itu contohnya seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa membuat mubtada dari jamak muannats salim. Al-muslimatu, kaum muslimah itu adalah najihatun. Ya, silakan yang izin Bu Dani, ada keperluan silakan. Najihatun adalah wanita-wanita yang sukses. Nah, al-muslimatu isim yang ada di depan berarti dia mubtada. Mubtada itu i'rabnya harus rofa. Isimnya jenis jamak muannats salim. Nah, tanda rofaknya dhammah. Gitu. Najihatun adalah khobar. I'rabnya harus rofa. Jenis isimnya jamak muannats salim. Tanda rofaknya juga dhammah. Gitu. Al-maktabatu jadidatun. Al-maktabatu adalah mubtada. Kedudukannya mubtada, i'rabnya rofa. Jenis isim jamak muannats salim, tanda rofanya dhammah. Nah, kalau jamak muannats salim berupa isim yang bukan orang, ini al-maktabatu perpustakaan. Ini bukan orang ya. Jadi kalau jamak muannats salimnya berupa isim yang bukan orang, maka khobarnya boleh berupa isim mufrad tapi ada ta marbutahnya atau jamak muannats salim. Jadi pilih. Boleh jadi datun baru atau jadi datun artinya sama. Gitu. Kalau yang kita ambil yang jadi datun, yang ini kita ambil. Baru. Nah, al-maktabatu perpustakaan itu jadi datun baru. Nah, jadi datun adalah khobar dari al-maktabat. I'rabnya rofa, jenis isimnya isim mufrad, tanda rofaknya dhammah. Gitu. Kalau milih yang ini, jadi datun adalah khobar dari al-maktabatu, i'rabnya rofa, tapi jenis isimnya jamak muannats salim, tanda rofaknya dhammah. Gitu. Jadi kaidahnya gitu ya.
Kalau jama' muannas salimnya, mubtadanya itu berupa jama' muannas salim yang bukan orang, benda, misalnya seperti al-maktabatu, perpustakaan-perpustakaan. Maka khobarnya boleh pilihan, bisa isim mufrad, tapi ada tamar butohnya, mufradnya muannas, bisa jama' muannas salim. Jadi boleh. Saya difahami, ikhwan akhwat. Insyaallah Ustaz. Nah, contoh lagi as-sayyaratu, mobil-mobil itu, ini juga bukan orang, mobil-mobil. Nah, maka khobarnya boleh isim mufrad tapi ada tamar butoh, musri'atun, atau jama' muannas salim, musri'atun. Boleh pilih gitu. Itu membuat mubtada dari jama' muannas salim. Silakan yang ada keperluan. Lalu kita membuat mubtada dari jamak taksir. Sama jamak taksir juga kalau bukan orang, jamak taksirnya itu khobarnya boleh isim mufrad, boleh jamak muannas salim. Al-aqlamu, pulpen-pulpen itu boleh kathiratun, boleh kathiratun. Pilih salah satu. Al-aqlamu mubtada. Al-aqlamu berperan sebagai mubtada, isim yang ada di awal. Dan mubtada itu harus rofa. Isimnya isim mufrad, tanda rofaknya dhammah. Kathiratun adalah khabar. I'rabnya juga harus rofa. Nah, isimnya di sini isim mufrad, tanda rofaknya dhammah. Atau saya ingin kathiratun, boleh. Kathiratun khabar dari al-aqlamu, i'rabnya rofa. Jamak muannas salim, tanda rofaknya dhammah. Itu boleh. Al-buyutu, rumah-rumah itu ghaliyatun, mahal, atau ghaliyatun. Gitu. Boleh ghaliyatun atau ghaliyatun. Al-miyahu, air-air itu tahiratun, suci, atau tahiratun, suci. Boleh. Itu karena ini jamak bukan orang. Air-air itu suci. Nah, itulah. Jadi kesimpulannya kita bisa bikin mubtada dari isim mufrad, dari musanna, dari jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dari jamak taksir. Kita bisa bikin dari situ. Nah, dan jangan lupa untuk dikasih al, itu ma'rifat mubtadanya. Atau selain ma'rifat boleh juga pakai nama orang misalnya. Bisa. Itu juga ma'rifat. Gitu. Nah, itu contohnya gimana? Ini contoh i'rabnya. Misalnya ar-rajulu, lelaki itu adalah qawiyun, orang yang kuat. Ar-rajulu qawiyun. Nah, ini urutan menjelaskan i'rabnya begini. Ar-rajulu berkedudukan, berperan sebagai mubtada. Mubtada itu i'rabnya harus rofa. Isimnya itu adalah isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Gitu. Qawiyun adalah khobar. Khobar itu i'rabnya harus rofa. Isimnya isim mufrad, tanda rofa dhammah. Gitu. Kalau musanna contohnya al-waladani salihani. Al-waladani mubtada, i'rabnya rofa. Isimnya musanna, tanda rofanya alif. Salihani itu khobarnya. I'rabnya rofa, isimnya musanna, tanda rofa alif. Contoh lagi, al-muslimuna, kaum muslimun itu adalah najihuna, orang-orang yang sukses. Al-muslimuna mubtada, i'rabnya rofa, isimnya jamak mudzakkar salim, tanda rofanya waw. Najihuna adalah khobar, i'rabnya rofa, jamak mudzakkar salim, tanda rofanya juga waw. Gitu. Kita bikin dari jamak taksir, al-kutubu, kitab-kitab itu jadi datun baru. Al-kutubu mubtada, i'rabnya rofa, jamak taksir, tanda rofanya dhammah. Jadi datun khobar, i'rabnya rofa, isimnya isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ustadz, tadi yang tadi al-kutubu jadi datun itu bisa pakai yang alif itu juga ya Ustadz? Bisa Jadi pakai
Mu'annas salim ya, jamak mu'annas salim bisa ya? Betul, bisa pakai isim mufrad begini jadi datun atau jadi datun. Jamak Iya. mu'annas. Boleh. Ya, yang kayak begitu harus dihafal. Suka ini, suka Untuk kaidah lupa. harus dihafal. Ya, syukron Ustaz. Afwan. Ada lagi pertanyaan? Nah, terakhir kita juga bisa membuat mubtada dari isim yang mabni, isim yang nggak berubah. Isim yang mabni. Isim yang mabni di sini isim domir. Misalnya huwa, dia adalah muallimun, seorang guru. Huwa muallimun, dia adalah seorang guru. Gitu. Ana, saya adalah muta'allimun, seorang murid. Anti, kamu, perempuan, adalah mujahidatun, seorang mujahidah, seorang pejuang. Nah, jadi mubtadanya berupa isim domir. Gimana cara menjelaskan kalau mubtadanya isim domir? Nah, caranya seperti contoh di bawah ini. Huwa, dia adalah mujahidun, seorang mujahid. Huwa berperan sebagai mubtada. Dan huwa ini adalah domir munfasil, domir yang terpisah. Tidak didahului oleh kata yang lain, domir munfasil. Mubtada, domir munfasil, dan dia mabni. Domir kan mabni ya. Mabni fathah, tetap pada kondisi fathah. Huwa. Tidak akan jadi hui, tidak akan jadi hu, tetap dia itu kondisinya fathah. Mabni gitu. Walaupun kedudukannya mubtada, tidak jadi huwu gitu, karena dia mabni. Tetap ditulis apa adanya huwa. Nah, mujahidun adalah khobarnya, i'rabnya rafa, isim mufrad, tanda rafa, dhammah. Itu contoh untuk domir. Jadi kita bisa membuat mubtada dari isim mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, bisa juga dari isim domir. Gitu. Nah, contoh, kita bikin contoh. Kita serasikan nih, domir yang sebagai mubtadanya kira-kira apa. Titik-titik adalah alimun nasyitun, seorang pekerja yang giat. Kira-kira mana mubtadanya? Mubtadanya apa? Huwa atau hiya atau huma? Huwa. Nah, huwa. Huwa. Betul. Dia adalah, sesuaikan dengan ini. Ini mudzakkar. Dia adalah seorang pekerja yang giat. Huwa. Gitu. Titik-titik adalah musafiratan, dua orang wanita yang safar. Berarti apa? Huma. Huma. Dia berdua adalah dua orang wanita yang safar. Jadi ya serasi. Mubtada khobarnya. Titik-titik adalah muhadzabuna, orang-orang yang sopan, yang beradab. Antum. Antum, karena banyak jamak mudzakkar salim. Ini pun mubtadanya harus banyak. Antum muhadzabun. Titik-titik adalah nabilat, wanita-wanita yang cantik. Antunna. Tunna, kalian, kaliannya perempuan. Antunna nabilatun. Nah, titik-titik adalah so'imatun, wanita yang puasa. Gimana? Anti, ya, karena so'imatun perempuan. Anti so'imatun. Tamam. Titik-titik adalah ajuzun, orang yang sudah ajuz itu orang tua. Ana. Anak saya adalah ajuz. Orang ajuz itu isim mufrad, maka pakai anak. Nah, titik-titik adalah sodiquka, temanmu. Sodiq, teman. Berarti Ana. Sodik itu satu orang. Saya adalah temanmu. Titik-titik adalah solihatani, dua wanita solehah. Berarti Huma. Huma, ya, dia berdua adalah dua wanita solehah. Titik-titik adalah Allah. Huwallah, dia adalah Allah. Titik-titik adalah muallimat, para guru perempuan. Antunna. Nah, gitu. Itu ya mubtada dengan khobarnya itu harus serasi, harus enak gitu, pas.
Gitu. Ada pertanyaan? Gitu. Baik. Itu ya masalah mubtada khobar gitu. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan mubtada khobar ini di minggu depan. Dan ilmunya berkah manfaat dan kita juga diberi istiqomah ya, baik saya ataupun ikhwan akhwat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Ustadz. Jazakumullah khairan katsira. Jazakallah khair. Silakan.